Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Rintana. Saat ini saya ingin berbagi tentang teknik jitu konsep hipno parenting. Bagi Anda yang baru mengikuti atau baru bergabung, simak video kami sebelumnya sehingga Anda dapat mengetahui bagaimana konsep hipnoparenting secara utuh dan benar. Pada saat ini saya ingin Q&A karena telah ada juga yang merespon dan bertanya kepada kami tentang bagaimana manajemen mendidik atau mengembangkan anak secara konsep hipnoparenting. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya bacakan ya di sini. Ini ada, saya tidak akan menyebut namanya ya karena mungkin ini sangat privacy. Ini ada pertanyaan, saya single parent. Saya adalah ayah dari seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Saya merasa tidak dekat dengan anak saya. Saya jadi takut dengan perkembangan anak saya. Selain itu, saya juga baru kehilangan istri saya yang telah atau baru 3 bulan meninggal karena penyakit. Nah, ini dari pertanyaan dan semacam curhat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa yang single parent ini adalah ayahnya dan yang meninggal adalah ibunya. Dan di sini dia mempunyai seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang sedang berkembang mencari jati dirinya. Di sini sebenarnya ada dua permasalahan, yaitu permasalahan psikologis ayahnya yang sebetulnya harus diselesaikan dahulu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya yang berperan mendidik atau memantau perkembangan anak adalah istrinya. Selain itu juga ayahnya itu masih berduka, mungkin tidak siap untuk kehilangan istrinya. Nah, dari sisi psikologis atau mental, sebenarnya orang tua atau ayahnya dahulu yang harus menyiapkan diri dan merubah fokus yang mungkin tadinya fokus pada penderitaan, fokus pada ketidaknyamanan, pada kesedihan karena kehilangan istrinya. Itu harus dirubah dulu fokusnya dengan mengikhlaskan kepergian istrinya, terus membuat semuanya menjadi normal kembali, baru kemudian memfokuskan untuk memantau atau memperhatikan perkembangan anaknya dan mendidik anaknya. Jadi ya, untuk kasus ini harus ada penyiapan mental dari orang tua dahulu untuk hilang dari fase penderitaan atau kesedihan menjadi fase yang mengikhlaskan, kemudian baru fokus kepada anaknya. Nah, dari situlah akan ada sebuah komunikasi yang menyamankan antara orang tua dan anak. Jadi selesaikan dahulu satu persatu, terutama dari sisi orang tua. Kemudian setelah hal itu dilakukan, barulah berbicara dari hati ke hati dengan anak yang berusia 14 tahun tersebut, yang sebenarnya juga sedang masa-masanya kritis ya, perlu pendampingan dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu banyak keterbukaan dan keberanian. Karena banyak juga ketika yang tidak terbiasa mendidik dan menasihati anak itu banyak takutnya, misalnya takut anaknya menolak dan lain sebagainya. Dari sini juga
Sebagai orang tua, Anda harus menghilangkan ketakutan yang belum terjadi. Berusaha maksimal, nyamankan diri dalam berkomunikasi dengan anak. Karena ketika anak sudah merasa ada jarak, tidak nyaman, dan lain sebagainya, kembali lagi anak akan mencari tempat atau lingkungan yang menyamankannya, yang membuatnya bahagia, yang dirinya merasa dihargai, dan lain sebagainya. Bila anak mencari lingkungan yang dapat dikontrol dan lain sebagainya, kembali lagi orang tua mungkin aman. Tapi bila anak mencari hal-hal yang nyeleneh atau mungkin misalnya ke geng motor atau misalnya ke narkoba, amit-amit lah zaman bayi ya, itu akan membuat penyesalan, balik lagi penyesalan orang tua. Balik lagi dalam hal ini, dalam kasus ini, sebelum orang tua berkomunikasi dengan anak, siapkan dulu mentalnya, siapkan dulu yang membuat orang tua bisa membuat komunikasi yang nyaman dengan anaknya. Oke, demikianlah jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya kalau di dunia hipnoterapi mungkin jadi sisi konseling ya, jadi sisi yang harus ada banyak tanya jawab segala macam. Nah, mungkin di video ini kita juga akan memberikan semacam informasi bagi Anda yang menginginkan informasi tentang hipnoterapi atau misal hipnoparenting atau misalnya informasi tentang workshop parenting dan lain sebagainya, itu bisa menghubungi kami di 0813 1488 0472. Semoga video ini bermanfaat dan juga evaluasi bagi saya pribadi dan bagi orang tua yang menginginkan anaknya berperilaku jauh lebih baik dan sesuai dengan harapan orang tua. Simak terus video kami selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and